Halo teman-teman, kami dari kelompok 3. Kali ini kita akan membahas tentang pertemuan 2 mengenai konsep dasar budgeting and complete periodic budget. Anggota kami beranggotakan Akhil Perdana Putra, Diana Dwi Apriliani Kardia, dan Windy Vivantia. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang profit planning. Apa sih profit planning itu? Profit planning atau perencanaan laba adalah pengembangan rencana operasional untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Apa itu tujuan dan sasaran perusahaan? Tentu saja, tujuan organisasi bisnis adalah profit. Profit atau laba itu merupakan hal yang penting karena tujuan utama perusahaan adalah mencari laba sebesar-besarnya. Perencanaan laba ini dilakukan dalam bentuk anggaran yang dinyatakan dalam angka atau uang dan angka kuantitatif lainnya. Perencanaan laba perusahaan terdiri dari anggaran operasional terperinci dan budgeted financial statement. Perencanaan laba yang baik ini sulit dilakukan karena bisnis dipengaruhi oleh faktor eksternal. Misalnya nih, ada perubahan teknologi, tindakan pesaing, ekonomi, dan juga yang seperti sekarang ini sedang terjadi adalah pandemi COVID-19. Yang berikutnya adalah menetapkan target laba. Metode yang pertama adalah metode a priori. Dalam metode ini, pada intinya adalah profit itu ditetapkan di awal. Kemudian metode kedua, metode a posteriori, sasaran laba disubordinasikan pada perencanaan dan diidentifikasi sebagai hasil perencanaan. Target laba bukan prioritas utama, tetapi hasil dari analisis dan identifikasi dari perencanaan. Kemudian yang terakhir adalah metode pragmatis. Manajemen menggunakan standar laba yang telah terwujud. Kemudian untuk melengkapi periodic budget, di sini ada 9 schedule yang akan kita buat nanti. Nih ada schedule yang pertama, ada sales budget. Yang kedua ada estimates of inventory and production requirements. Yang ketiga ada budgets of materials, labor, and FOH combined into COGM and COGS. Yang keempat ada budgets for marketing and administrative expense. Yang kelima ada estimate of other income and expense item and income tax. Kemudian yang berikutnya ada a budgeted income statement. Yang ketujuh ada a budget of capital expenditure and or R&D expenditures. Yang kedelapan ada cash, receipts, and disbursement budget. Yang kesembilan ada a budgeted balance sheet. Kesembilan schedule ini nanti akan kita gunakan ya guys. Oke, kami akan menyajikan ilustrasi untuk melengkapi periodic budget. Di sini nih ada Franklin Company. Dia memproduksi 3 produk. Ada produk A, B, dan C yang dipasarkan di 2 wilayah, yaitu wilayah timur dan wilayah barat. Departemen produksi terdiri atas cutting, assembling, dan finishing. Ini biar ilustrasinya ringkas, maka hanya data tahunan yang ditampilkan. Klasifikasi pelanggan tidak ditampilkan. Tidak ada WP awal atau akhir. Kemudian biaya pemasaran dan administrasi tidak ditampilkan secara rinci. Biar apa? Biar ringkas. Kemudian ada data. Di sini ada data penjualan, ada produk untuk penjualan di wilayah timur dan penjualan di wilayah barat. Kemudian ada persediaan nih. Ada persediaan awal dan ada persediaan akhir. Di sini WIP tidak ada baik awal maupun akhir ya. Kemudian ada data mengenai finished good. Finished good ini yang dipakai metodenya adalah metode FIFO. Kemudian juga ada material quantity requirements and unit cost. Jadi untuk produk A itu meminta material X sebanyak 12, meminta material Y sebanyak 5. Berikut juga dengan produk B dan C, demikian disajikan angka-angkanya ya. Kemudian ada data labor time requirements and department labor rate. Ini adalah
labor yang diminta untuk masing-masing produk di departemen cutting, assembling, dan finishing. Kemudian ada data lagi mengenai budgeted factory overhead. Di sini dirinci juga ya masing-masing departemen, ada cutting, assembling, finishing, yang di dalamnya terdapat fixed cost dan variable. Oke, ada lagi nih estimate cutting department machine time required for each unit of product, dan juga commercial expense and income tax. Nah, data-data tadi tentu saja akan kita perlukan untuk melakukan perhitungan 9 schedule tadi ya. Oke, ini ada ketentuannya juga. Jika nilai work in process signifikan, maka unit ekuivalennya diperhitungkan dalam anggaran produksi. Anggaran produksi bisa didetailkan per bulan atau per triwulan. Untuk pembandingan dengan produksi aktual, anggaran produksi harus dirinci per tahap produksi atau per divisi. Yang ketiga, untuk perusahaan yang berproduksi hanya berdasarkan pesanan, anggaran produksi yang detail tidak memungkinkan untuk dibuat karena detail kebutuhan baru diketahui ketika pesanan datang. Schedule pertama adalah sales budget. Di sales budget ini tentu saja kita nanti akan mencari total penjualan. Nah, Franklin Company di schedule pertama, ini kan tadi ada wilayah timur dan wilayah barat. Nah, wilayah timur untuk produk A, salesnya adalah 4.000 dikalikan dengan unit price, sehingga penjualannya 800.000. Demikian juga dengan wilayah barat. Maka nanti akan jika ditotal, di wilayah timur nanti total penjualannya ada 2.600.000, di wilayah barat ada 1.950.000, dan jika ditotal maka wilayah penjualannya didapatkan angka 4.550.000. Kemudian yang berikutnya ada production budget. Di production budget ini kita akan mencari plan production for the year, produksi yang akan direncanakan. Data yang kita perlukan itu unit required to meet sales budget. 7.000, 11.000 itu tadi didapatkan dari sales antara timur dan barat dijumlahkan. Maka tadi produk A, tadi di wilayah timur penjualannya yang diminta ada 4.000, di wilayah barat ada 3.000, dijumlahkan 4.000 ditambah 3.000 ada 7.000. Demikian juga dengan produk B dan C. Kemudian ditambah lagi dengan ending inventory. Tadi di data juga sudah disajikan. Nah, setelah penjumlahan dikurangi dengan beginning inventory, kemudian didapatkanlah production yang direncanakan pada tahun ini. Oke, next. Selanjutnya adalah schedule 3, direct material budget in units. Tujuan dari direct material budget in units adalah untuk menentukan total unit of material required untuk keseluruhan produksi. Di sini kita ambil contoh untuk produk A. Pertama, masukkan unit A to be manufactured atau total produk A yang akan diproduksi sebesar 7.050 yang diambil dari schedule 2 sebelumnya. Lalu, selanjutnya kita masukkan material quantity required per unit of A atau jumlah material yang dibutuhkan untuk satu produk A. Untuk material X itu sebanyak 12 unit, material Y sebanyak 5 unit, dan material Z sebanyak 2 unit. Data-data ini sudah diketahui sebelumnya. Nah, selanjutnya kita dapat mencari unit of material required, atau keseluruhan jumlah unit material yang dibutuhkan untuk seluruh produksi produk A. Untuk material X, itu sebesar 7.050 dikali 12, 84.600. Material Y sebesar 7.050 dikali 5, 35.250. Material Z sebesar 7.050 dikali 2, 14.100. Untuk produk B dan produk C, cara mencarinya pun sama. Setelah diketahui unit of material required
untuk produk B dan produk C, maka kita dapat mencari total unit of material required untuk keseluruhan produksi. Untuk material X, itu sebesar 260.400 didapat dari 84.600 ditambah 86.400 ditambah 89.400. Material Y sebesar 97.450 ditambah dari 35.250 ditambah 32.400 ditambah 29.800. Material Z sebesar 39.800 didapat dari 14.100 ditambah 10.800 ditambah 14.900. Selanjutnya, schedule 4, direct material purchase budget. Tujuan dari direct material purchase budget adalah untuk menentukan total cost of purchase direct material. Di sini kita ambil contoh untuk material X. Pertama, masukkan unit required for production atau jumlah unit yang dibutuhkan untuk total produksi. Untuk material X itu sebesar 260.400 unit yang diambil dari schedule 3 sebelumnya. Lalu, kita jumlahkan dengan ending inventory yang telah diketahui sebelumnya sebesar 40.000. Maka didapatkanlah direct material available to use sebesar 300.400. Lalu, kita kurangi dengan beginning inventory yang juga telah diketahui sebelumnya sebesar 30.000. Maka didapatkanlah unit to be purchased atau jumlah unit yang akan dibeli sebesar 270.400 unit. Kemudian kita kalikan dengan unit cost sebesar $1. Maka didapatkanlah total cost of purchase untuk material X sebesar 270.400. Begitu juga untuk material Y dan material Z, caranya pun sama. Setelah kita dapatkan total cost of purchase untuk material Y dan material Z, maka kita bisa mencari total cost of purchase untuk keseluruhan produksi, yakni sebesar 1.763.450 yang berasal dari 270.400 untuk material X ditambah dengan 1.392.300 untuk material Y ditambah dengan 100.750 untuk material Z. Selanjutnya, schedule 5, cost of material required for production budget. Tujuan dari schedule 5 ini adalah untuk menentukan total cost of direct material yang digunakan untuk keseluruhan proses produksi. Di sini kita ambil contoh untuk produk A. Pertama, kita masukkan unit required for production atau jumlah unit material yang dibutuhkan untuk keseluruhan produksi produk A. Datanya kita bisa ambil dari schedule 3 sebelumnya. Untuk material X sebesar 84.600 unit, material Y sebesar 35.250 unit, material Z sebesar 14.100 unit. Selanjutnya, kita masukkan unit cost, datanya sudah diketahui sebelumnya. Untuk material X sebesar $1 per unit, material Y sebesar $14 per unit, material Z sebesar $2,5 per unit. Selanjutnya, kita bisa mencari total cost of material yang akan digunakan untuk memproduksi produk A. Untuk material X, sebesar 84.600 unit dikali $1 per unit sama dengan $84.600. Material Y, 35.250 unit dikali $14 per unit sama dengan $493.500. Material Z, 14.100 unit dikali $2,5 per unit sama dengan $35.250. Maka total cost of material X, Y, dan Z untuk memproduksi keseluruhan produk A adalah sebesar $613.350. Untuk produk B dan produk C, cara mencarinya pun sama. Setelah diketahui total cost of material yang dibutuhkan untuk produk B dan produk C, maka kita bisa menghitung total cost of material keseluruhan untuk produksi produk A, B, dan C pada tahun 20A. Untuk material X dibutuhkan sebanyak $260.400 yang merupakan
Penjumlahan dari 84.600 ditambah 86.400 ditambah 89.400, material Y sebesar 1.364.300 dari 493.500 ditambah 453.600 ditambah 417.200. Material Z sebesar $99.500 dari 35.250 ditambah 27.000 ditambah 37.250. Dari 260.400 ditambah 1.364.300 ditambah 99.500 menghasilkan 1.724.200 yang merupakan total cost of material dari keseluruhan produksi untuk memproduksi produk A, B, dan C. Selanjutnya, Schedule 6, Direct Labor Budget. Tujuan dari Schedule 6 ini adalah untuk menentukan total labor cost untuk keseluruhan produksi. Di sini kita akan menggunakan contoh dari cutting department. Pertama, masukkan unit to be manufactured atau total unit yang akan diproduksi untuk masing-masing produk. Datanya bisa dilihat dari schedule kedua. Untuk produk A akan diproduksi 7.050 unit, produk B 10.800 unit, produk C 14.900 unit. Selanjutnya, kita akan memasukkan direct labor base-nya. Karena di sini menggunakan hours sebagai direct labor base-nya, maka masukkan hours required per unit. Datanya sudah ada sebelumnya. Untuk departemen cutting, produk A menggunakan 0,5 jam per unit. Produk B membutuhkan 0,375 jam per unit. Produk C membutuhkan 0,375 jam per unit. Maka, selanjutnya kita akan bisa menentukan total jam yang dibutuhkan untuk memproduksi keseluruhan produk. Untuk keseluruhan produk A sebanyak 7.050 unit, itu akan membutuhkan 3.525 jam, didapat dari 7.050 unit dikali 0,5 jam per unit. Produk B 10.800 unit dikali 0,375 jam per unit sama dengan 4.050 jam. Produk C 14.900 unit dikali 0,375 jam per unit sama dengan 5.587,5 jam. Total jam yang diperlukan adalah 13.162,5 didapat dari 3.525 ditambah 4.050 ditambah 5.587,5. Selanjutnya, kita akan memasukkan departmental labor rate. Datanya sudah ada sebelumnya. Untuk departemen cutting, tarif per jamnya adalah $8 per jam. Maka, total cost-nya adalah total jam dikali labor rate-nya. Untuk produk A 3.525 jam dikali $8 per jam sama dengan $28.200. Produk B 4.050 jam dikali $8 per jam sama dengan $32.400. Produk C 5.587,5 jam dikali $8 per jam sama dengan $44.700. Total departmental cost-nya berarti adalah $105.300 dari penjumlahan 28.200 ditambah 32.400 ditambah 44.700. Untuk assembling departemen dan finishing departemen caranya pun sama. Sesudah didapatkan total departmental labor cost untuk kedua departemen ini, maka kita akan bisa menghitung total direct labor cost-nya. Untuk produk A adalah 255.210, produk B 297.000, produk C 372.500, dan totalnya adalah 924.710 dari penjumlahan yang sebelumnya. Selanjutnya, schedule ketujuh, cutting department budgeted machine hours. Tujuan dari schedule ketujuh ini adalah untuk menghitung total jam mesin yang dibutuhkan untuk keseluruhan proses produksi. Pertama,
Masukkan unit to be manufactured, atau jumlah unit yang akan diproduksi untuk masing-masing produk. Datanya dapat dilihat dari schedule kedua. Untuk produk A akan diproduksi sebanyak 7.050 unit, produk B akan diproduksi sebanyak 10.800 unit, produk C 14.900 unit. Selanjutnya, masukkan hours of machine time per unit, atau jumlah jam yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit dari masing-masing jenis produk. Datanya sudah ada sebelumnya. Untuk produk A akan membutuhkan 0,8 jam per unit. Produk B membutuhkan 0,6 jam per unit. Produk C 0,4 jam per unit. Nah, selanjutnya kita akan bisa menghitung total machine hours required, atau keseluruhan jam yang dibutuhkan untuk memproduksi keseluruhan produk. Untuk produk A akan dibutuhkan 7.050 unit dikali 0,8 jam per unit sama dengan 5.640 jam. Produk B 10.800 unit dikali 0,6 jam per unit sama dengan 6.480 jam. Produk C 14.900 unit dikali 0,4 jam per unit sama dengan 5.960 jam. Maka keseluruhan total jam yang dibutuhkan untuk seluruh proses produksi adalah sebesar 5.640 ditambah 6.480 ditambah 5.960 sama dengan 18.080. Oke, kita lanjut. Masih di bagian penganggaran, ya ini kita udah ke schedule 8 ya. Mencari budget FOH dan department allowance. Masih dengan data Franklin Company. Dan di sini kita akan menginput di budgeted factory overhead dan department overhead dari data yang ada. Kita ambil data yang ini data budgeted factory overhead. Kita ketahui untuk data FOH masih 3 departemen. Yang pertama ada cutting department, assembling department, dan finishing department. Dan data yang ada itu mengenai fixed cost dan variable rate per machine hour-nya. Nah, langsung saja kita input datanya untuk cutting department. Nah, ini kita fixed cost-nya sebesar segini, sebesar 5.957 untuk indirect material. Lalu variable cost rate-nya, ini contohnya adalah 0,35. Dan budgeted activity ini kita dapatkan dari schedule 7, yakni mencari budgeted machine hour untuk cutting department. Dapatlah 18.080. Dan untuk mencari variable cost-nya, ini kita tinggal kalikan antara si budgeted activity ini dikali dengan variable cost rate. Sehingga dapatlah variable cost rate. Variable cost-nya sebesar ini 6328 untuk indirect material dan supplies di cutting department. Sehingga untuk total ini kita tinggal jumlahkan antara si fixed cost ini dan si variable cost. Tinggal dijumlahkan sehingga dapatlah total sebesar 12.285 untuk bagian indirect material dan supplies di cutting department. Ini berlaku sama untuk FOH lainnya, sehingga kita jumlahkan saja dan dapatlah 90.400. Setelah kita jumlahkan, ini kita bagi dengan budgeted machine hour-nya berapa. Dan dapatlah rate-nya $5 untuk bagian cutting department. Ini ada kesalahan yang perlu diketahui, ini pindah ke sini sebesar 0,10. Salah input ya, dan ini tidak ada. Sehingga dapatlah budget activity-nya 18.080 dikali 0,1 untuk mencari variable cost-nya. Ini selanjutnya untuk assembling department juga sama. Dengan cara yang sama kita mencari variable cost-nya dari variable cost rate dikali dengan budgeted activity, sehingga diketahui totalnya sebesar 42.599 untuk indirect material.
sampai ke FOH selanjutnya. Ini ya kita jadikan factory cost, ini sama kita cara carinya, sehingga didapatkanlah total departemen FOH-nya sebesar $261.200. Nah, ini kita bagi dengan 65.300, dari mana? Ini dari schedule 6 ya, dari direct labor budget. Jadi kita sudah cari dan dapatlah 65.300, sehingga kita dapatkan rate-nya dari hasil pembagian ini sebesar $4. Nah, ini juga finishing department dengan cara yang sama, namun kita ketahui di sini budget activity-nya juga dari schedule 6 ya. Nah, dari schedule 6 ini, schedule 6 ini budget activity-nya adalah 18.490. Dan ini kita langsung cari variable cost-nya berapa. Dari variable cost rate dikali dengan budget activity, kita jumlahkan dengan fixed cost, dapatlah hasilnya segini. Dan kita jumlahkan hingga FOH selanjutnya, sehingga kita ketahui total departemen FOH-nya sebesar 184.900. Nah, ini kita bagi dengan 18.460, budget activity-nya berapa, sehingga diketahui rate-nya 10. Nah, kita tinggal jumlahkan untuk mencari total budgeted FOH antara si cutting, assembling, dan finishing. Kita jumlahkan dari 90.400, 261.200, 184.900, sehingga ditemukanlah budgeted FOH-nya sebesar 536.500. Nah, selanjutnya ini kita ke schedule 9, yaitu mencari budgeted unit product cost. Sebelum saldo akhir barang jadi dapat ditentukan, anggaran biaya per unit untuk produk yang diproduksi selama periode tersebut yang merupakan penjumlahan estimasi untuk direct material, direct labor, dan applied overhead. Jadi nanti dijumlahkan si material, direct labor, dan applied overhead-nya. Nah, ini kita mendapatkan data input quantity dan input unit cost, sehingga kita mencari cost per unit dari masing-masing produk dulu. Untuk material, ini kita dapatkan dari schedule 3 dan 4 ya. Oke. Untuk schedule 3 dan 4, sehingga diketahuilah untuk material yang terbagi dari X, Y, Z, ini untuk input quantity-nya untuk yang pertama X sebesar 12, input unit cost-nya sebesar $1, dan cost per unitnya ini kita tinggal kalikan saja 12 kali 1, sehingga dapatlah cost per unit 12. Ini kita jumlahkan antara material X, Y, Z, sehingga dapatlah total $87. Nah, sementara untuk direct labor ini ada di schedule 6. Informasi berupa input quantity dan input unit cost-nya. Dan untuk mencari cost per unit, tinggal dikalikan saja si input quantity dikali unit cost, sehingga didapatkannya cost per unit. Ini kita jumlahkan antara masing-masing ketiga departemen ini, kita jumlahkan sehingga dapatlah total direct labor-nya sebesar $36,2. Dan untuk applied overhead, ini ada di schedule 8 yang tadi kita cari. Dapatlah ini input unitnya berapa dan input unit cost-nya ternyata 5, 4, dan 10. Kita tinggal kalikan saja untuk mencari cost per unitnya, dan totalnya ternyata sebesar $22. Sehingga kita dapatkan cost per unitnya sebesar $145,2. Berlaku sama untuk produk B, dimana kita telah cari dari materialnya berapa, labornya berapa, dan totalnya untuk applied overhead-nya dijumlahkan, total cost per unitnya sebesar $96. Dan ini berlaku sama untuk produk C. Dari informasi yang sama, ini material dari schedule 3 dan 4, direct labor dari schedule 6, dan applied overhead dari schedule 8. Kita jumlahkan sehingga kita dapatlah total cost per unit untuk produk C sebesar $7. Nah, selanjutnya kita ke schedule 10. Nah, di sini kita akan mencari beginning dan ending inventory.
sales budget. Ya ini untuk menganggarkan kebutuhan inventory yang kita inginkan. Nah, di sini langsung saja kita input si Franklin Company ini ternyata dia menginginkan beginning inventory-nya sebesar ini. Ya, ini untuk XYZ 30.000, 10.000, dan 2.000, dan dengan cost ini yang telah diketahui $1, 14, dan 2,5 untuk masing-masing material. Sehingga kita jumlahkan dan dia menginginkan beginning inventory yang diinput untuk material sebesar $175.000. Dan ending inventory-nya juga sebesar yang telah ditentukan dikali dengan jumlah dengan cost-nya. Nah, ini sama dengan beginning inventory, sehingga diketahuilah totalnya sebesar 214.250 yang diinginkan Franklin Company di ending inventory-nya. Hingga kita anggarkan dengan jumlah sekian. Nah, untuk kemarin proses WIP tidak ada, dan untuk finish good ternyata Franklin Company dari produk A, B, C dia menginginkan unitnya sebesar ini 200, 400, 500. Cost-nya sebesar yang telah ditentukan ini $110, 95, 75. Tinggal kita kalikan untuk total antara unit dikali cost, sehingga kita dapatkanlah total finish good-nya ini $103.500. Dan maka kita jumlahkan antara material dan finish good, material WIP dan finish good, sehingga dapatlah 278.500 untuk beginning inventory. Berlaku sama untuk ending inventory. Si Franklin Company menentukan ending inventory dari unit masing-masing produk di finish good itu sebesar 250, 200, dan 400 untuk ABC, dan cost-nya ini sama tadi $140, 95, 75, sehingga kita ketahui $85.700 untuk total ending inventory-nya. Kita jumlahkan material dan WIP dan finish good, sehingga dapatlah 299.950. Nah, selanjutnya kita ke schedule 11, yakni mencari budgeted COGM dan sold atau COGS. Jadi kita tinggal input saja dari schedule-schedule yang ada. Yang pertama ada beginning inventory, ini dari schedule 10. Kita ketahui 175.000. Dan ini kita tambah dengan purchase, ini dari schedule 4, dapatlah 1.763.450. Kita jumlahkan sehingga material available for use-nya ini sebesar 193.850 ya. Belum sampai di situ. Kita kurangi dengan inventory yang ada di schedule 10 sebesar 214.250, sehingga ditemukannya cost of material use. Ini kita cek di schedule 5 sebesar 1.724.200. Nah, lalu ini kita kurangi dengan direct labor-nya berapa, dan kita jumlahkan ya, si cost of material use-nya dijumlahkan dengan direct labor yang ada di schedule 6 dan factory overhead yang ada di schedule 8, sehingga kita menemukan total manufacturing cost-nya. Ini total manufacturing cost-nya sebesar 3.185.410. Ini kita jumlahkan, lalu kita tambahkan dengan finished good inventory yang ada di schedule 10 sebesar 103.500, sehingga kita ketahuilah total dari COG available for sale, COG AFS, cost of goods available for sale-nya sebesar 3.288.910. Nah, kita kurangi dengan finished good inventory yang juga kita ketahui dari schedule 10 sebesar 85.700, sehingga kita menemukan COGS
sebesar 3.203.210. Nah, ini untuk neraca atau balance sheet-nya. Ini langsung kita masukkan saja asetnya sebesar 245.750, cash sebesar berapa ini? Maaf. Ini asetnya, lalu ini ada cash sebesar 245.750. Lalu ini ada account receivable 372.60, lalu dikurangi dengan AFDA atau allowance for default akunnya sebesar 7.400, sehingga untuk account receivable-nya 362.60. Lalu ada inventory, ini ada finished goods material, ini kita dapatkan dari schedule 10 ya. Kita jumlahkan dan dapatlah 299.950. Lalu ini ada plant and equipment sebesar 700.000, kita kurangi dengan accumulated depreciation-nya 418.610, sehingga total dari aset dan ada aset lainnya sebesar 105, sehingga total asetnya sebesar 3.200.000. Lalu ini ada equity dan liability. Liability-nya pertama current liabilities-nya ada 327.900, long term debt-nya ada 850.000, dan common stock-nya kita bisa 1 juta, return earning 1.022.001, sehingga diketahui total liability dan equity-nya sebesar 3.200.000 $200.000. Ini sama ya balance. Dan kita telah sampai di end of slideshow. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semangat belajar teman-teman. Terima kasih.